Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Bu Ros. Kita ketemu lagi Bu Neni. Alhamdulillah. Ya Bu, Alhamdulillah. Bagaimana kabar Tak? Alhamdulillah sehat Bu Neni. Bu Neni bagaimana kabarnya Bu Neni? Alhamdulillah sehat juga Bu Ros. Oh iya. Bagaimana persiapan Bu Neni mau mendampingi Pak Zulkarnain? Iya Bu, Alhamdulillah. Ini sebentar Bu, mau masuk di kelasnya Pak Sul, mendamping pada saat pembelajaran. Iya. Saya sudah mempersiapkan beberapa persiapan untuk beliau saya super dampingi Bu di kelas Pak Sul karena dia pada saat pembelajaran itu saya mau lihat dulu bagaimana dia itu Bu. Iya. Adakah guru pelajaran mata pelajaran apa ini Pak Zulkarnain Bu Neni? Guru apa tuh? Olahraga PJOK Bu. Oh, PJOK beliau. Iya Bu. Iya, berarti nanti Ibu dampingi di lapangan. Iya Bu, sepertinya seperti itu karena saya lihat di sana tuh Pak Sul sudah ada di lapangan. Luar biasa. Iya Bu. Iya, kemudian Ibu sebentar, eh, Ibu mungkin bisa mengamati dari rencana kerjanya Pak Sul yang sudah dipilih di sistem di kinerja, kaitkan di dalam modul ajar yang beliau pegang, Iya Bu. kemudian Ibu tidak lepas dari situ. Iya Eh, Bu. kemudian pengalaman Ibu Neni mengcoaching selama ini bagaimana Ibu? Alhamdulillah Bu, sebelum Pak Sulkarnain ini ada juga teman yang saya sudah coaching dan Alhamdulillah saya lihat dalam kegiatan pembelajarannya itu sudah berhasil dengan masalah yang sudah dihadapinya Bu. Jadi saya ini istilahnya mau membantu Pak Sul ini untuk mengadakan observasi untuk dia Bu. Iya, Karena dengan adanya pengalaman itu tadi. iya luar biasa Ibu. Eh, saya saya apresiasi Bu Neni. Terima kasih Bu. Iya apresiasi karena Bu Neni bersedia masuk di kelasnya atau mendampingi beliau dalam proses pembelajaran di lapangan. Iya Bu. Semoga apa yang dilakukan dan dipersiapkan Bu Neni, segala persiapannya bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian eh, saya lihat ini Bu Neni pengalamannya selama ini kan sudah luar biasa. Eh, Semester lalu juga saya lihat Ibu Neni punya eh, pendampingan ya Bu di Iya Bu. iya di mahasiswa kayaknya Ibu Iya, pendampingan. ada Bu, masuk di pengajar praktik Bu. Luar biasa Ibu. Sebuah pembelajaran yang Iya Bu. bisa diambil untuk pendampingannya Ibu. Iya Eh, Bu. Kemudian pendampingan itu Bu, kira-kira pelajaran apa yang bisa Ibu ambil untuk dijadikan dasar nanti dalam pendampingan Pak Sul? Oh iya Bu, adapun dasar pendampingan saya kepada Pak Sul ini, yaitu bisa kita saling sharing dengan apa yang ada di lapangan, supaya di dalam pembelajarannya nanti itu hal-hal yang terkait itu bisa dimanelisir, artinya kekurangan-kekurangan yang ada itu bisa pada saat yang akan datang itu ada perubahan sehingga pembelajarannya itu bisa berhasil dengan berkualitas Ibu, seperti itu Bu. Dan anak-anak juga pada saat menerima pembelajaran itu bisa interaktif. Jadi pendampingannya nanti itu intinya bisa membawa ke arah yang lebih baik lagi Bu, seperti itu. Iya Ibu. Dari pengamatan saya Bu, maaf ya Bu Nini, saya Ya bisa Bu. kasih nilai Ibu
sekarang ini Ibu memperoleh nilai 7. Oh Ya, iya Bu, dari iya, semester lalu hingga sekarang ini saya kasih nilai Bu. Nini itu dapat nilai 7. iya Bu, terima kasih Bu. Semoga bisa ditingkatkan Ibu. Iya, Silakan Ibu. Terima kasih banyak. sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros. Sama-sama. Selamat mendampingi Bu ke Pak Iya, Sul. iya Ya. Bu, iya. Assalamualaikum Pak Sul. Ya, Waalaikumsalam Bu. Ya, Waalaikumsalam Wah, di warahmatullahi lapangan ini wabarakatuh. Pak Sul ini ya. Ya, alhamdulillah. Ya, tetap semangat. Ya. Iya, bagaimana kabar Tak? Alhamdulillah, tetap semangat menjalankan aktivitas yang ya walaupun di lapangan panas tapi saya berusaha Iya. melaksanakan tupoksi saya. Alhamdulillah. Nah, di sini Ki dulu ya, yang dingin-dingin dulu, jangan Iya, berteduh. iya Bu. Oke. Iya, di situ saja. Iya. Kira-kira apa tujuan Tak ini mau bertemu ini Pak Sul? Iya, Bu. Alhamdulillah ini mengenai masalah eh, pembelajaran-pembelajaran yang saya lakukan di lapangan khususnya sebagai guru olahraga itu ada sedikit, bukan sedikit tapi ada memang yang saya merasa belum maksimal dalam pembelajaran ini, dalam melakukan pembelajaran terhadap anak didik. Oh iya. Tapi tadi waktu saya perhatikan Pak Sul dalam mengajar anak-anak PJOK, alhamdulillah saya lihat. Namun yang tadi Pak Sul sampaikan bahwa kurang dalam pembelajaran PJOK, maksudnya itu bagaimana? Oh iya Bu, jadi dalam pembelajaran yang saya lakukan ini kepada anak-anak itu ada satu saya merasa bahwa khusus untuk anak perempuan itu siswa perempuan saya itu tidak mengikuti atau melakukan pembelajaran olahraga ini seperti siswa yang laki-laki. Itu menurut pandangan saya. Oh begitu Pak ya. Dari tadi itu saya dengar itu, kira-kira model pembelajaran Pak Sul yang Pak Sul lakukan itu bagaimana? Ya Bu. Ya, jadi saya merasa dalam beberapa pembelajaran itu termasuk hari ini anak perempuan itu tidak dalam melakukan mengikuti pelajaran itu tidak seperti anak laki-laki. Contohnya misalnya pada saat materi pemanasannya, di mana anak laki-laki itu yang dengan pemanasan betul-betul melakukan pemanasan yang serius, dan anak perempuan tidak seperti itu Bu. Dia cuma melakukan tapi tidak melakukan dengan baik dan benar. Nah sementara kan kalau di olahraga itu ketika tidak melakukan gerakan yang sesuai itu akibatnya bisa cedera Bu. Itu kalau kita di olahraga. Nah itulah saya tidak tahu apakah di pembelajaran ini ada metode yang saya belum lakukan atau model-model yang belum saya terapkan. Oke, kata kuncinya di sini saya bisa tarik bahwa pembelajaran PJOK bagi Pak Sul itu utamanya bagi perempuannya berbeda ya dengan laki-lakinya Pak ya, seperti itu. Betul, betul, Nah, betul. terus apakah kebutuhan mereka itu sudah terpenuhi Pak Sul? Oh ya Bu. Jadi saya mencoba untuk kebutuhan pembelajaran untuk anak-anak itu saya mencoba mengikutinya dalam artian eh, anak perempuan itu saya melakukan pendekatan-pendekatan. Jadi pendekatannya itu misalnya ada perlakuan-perlakuan khusus tapi dalam hal-hal atas kewajaran dan tentunya terkait dengan pembelajaran karena kita ketahui memang psikologis anak perempuan tentu berbeda dengan laki-laki. Misalnya pada saat kita melakukan pembelajaran olahraga yang menggunakan bola, nah anak-anak kan biasanya anak-anak laki-laki itu bolanya dia mau bola keras apa kan mereka enggak apa-apa, mereka senang, tapi anak perempuan itu ketika misalnya alat atau medianya dia merasa tidak nyaman, nah, tentu dia tidak melakukan gerakan yang kita harapkan seperti itu Bu. Wah, begitu Pak ya.
Dari tadi yang Bapak sampaikan bahwa anak-anak perempuan itu mulai dari gerakannya, mulai dari kegiatannya itu tidak maksimal. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Nah, ya ke depannya insya Allah mungkin saya akan merancang atau melakukan inovasi di media-media pembelajaran, Bu. Contohnya misalnya untuk bola, apakah itu pembelajaran bola voli ataukah bola basket, eh, untuk perempuan. Nah, untuk perempuan itu mungkin bisa saya modifikasi, Bu. Kenapa eh, ada inovasi ini? Karena ketika misalnya dia melakukan atau dia memakai bola yang nyaman, tentu dia bisa mengikuti pembelajaran dan dia paham. Ketika dia misalnya menggunakan bola yang besar atau berat, tentu pasti dia tidak akan melakukan. Jadi saya intinya di inovasi pembelajaran dengan menggunakan media-media pembelajaran yang memodifikasi yang tujuannya untuk supaya siswa perempuan itu menjadi nyaman dan lebih dalam mengikuti pembelajaran itu dalam suasana yang menyenangkan. Begitu, Bu. Oh iya Pak Sul, bagus sekali Pak Sul ya, akan mengadakan atau melakukan pembelajaran yang Bapak modifikasi supaya anak-anak bisa ikut dengan serius, penuh fokus pada saat pembelajaran PJOK. Nah, pembelajaran modifikasi seperti apa yang Bapak akan lakukan itu? Makasih. Jadi pembelajaran yang saya modifikasi itu seperti di media pembelajarannya, Bu, alat-alat yang saya gunakan itu sedapat mungkin yang nyaman, kemudian eh, bisa mereka gunakan dan tidak membahayakan mereka, khusus anak perempuannya. Kemudian saya melakukan pendekatan-pendekatan atau melihat kebutuhan-kebutuhan apa sih sebenarnya murid perempuan ini yang saya harus lihat dibanding anak laki-laki yang memang lebih pada saat pembelajaran itu anak laki-laki tidak ada masalah karena dasar kalau laki-laki itu kan ketika melakukan pembelajaran olahraga mereka siap, apalagi yang namanya main bola. Tapi kalau perempuan itu tentu ada pendekatan yang saya harus tanyakan dulu, apakah dengan melalui ice breaking ataukah metode yang lain. Dan itu tadi bahwa saya menggunakan model atau media pembelajaran yang saya inovasi seperti itu. Oh ya, bagus sekali Pak Surya. Dari rencana Pak Sul ini untuk melakukan pembelajaran yang dimodifikasi dengan inovasi-inovasi Pak ya, sehingga anak-anaknya Pak Sul ini bisa konsen atau fokus pada pembelajaran Iya, PJOK Pak ya. Nah, iya. kira-kira dalam inspirasi pembelajaran modifikasi tersebut, kesadaran apa yang Bapak akan lakukan istilahnya pada saat kegiatan modifikasi pembelajaran inovasi tersebut, Pak? Oke, jadi Apa yang kesadaran. timbul dari diri Bapak ini terkait Oke, ini? jadi apa yang telah saya lalui dari beberapa pembelajaran-pembelajaran saya lakukan itu eh, timbul kesadaran saya bahwa melihat anak didik itu memang harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ketika ada kebutuhan-kebutuhan mereka yang tidak atau kita belum terpenuhi, maka sedikit banyak akan berpengaruh kepada pembelajaran atau apa materi yang akan kita berikan kepada mereka. Nah, kemudian itu selain itu khusus di PJOK itu anak-anak perempuan memang ada pendekatan-pendekatan tersendiri dibanding anak laki-laki karena menyangkut kodrat mereka, kodrat secara manusiawi bahwa memang laki-laki dan perempuan itu memang ada perbedaan. Nah, disinilah kita peran sebagai guru harus tahu di mana apa-apa yang akan kita berikan kepada mereka, kebutuhan mereka dalam hal terkait dengan pembelajaran. Gitu, Bu. Wah, super sekali Pak Sul ya. Sejak saya melihat tadi pembelajarannya Pak Sul, alhamdulillah memang Pak Sul ini memikirkan mulai dari apa yang akan dampaknya dengan inovasi-inovasi pembelajaran yang Bapak akan terapkan,
seperti tadi yang saya dengarkan bahwa kalau anak perempuan itu memang harus barangkali mau dilembuti Pak ya Iya, supaya betul, Bu. bisa mengikuti pelajaran dengan baik dengan apa kegiatan-kegiatan di lapangan. Nah, dari keseluruhan kegiatan Pak Sul ini saya apresiasi Pak Sul. Oh ya, Terima sebelumnya saya mau tanya dulu rencana aksinya kira-kira kapan yang Bapak mau lakukan itu? Dengan pembelajaran inovasi-inovasi itu, Pak. Insya Allah yang akan saya lakukan itu akan mungkin secepatnya, Bu. Mungkin setelah saya matangkan semua pembelajaran dan saya rasa eh, sudah bisa saya menerapkan kepada anak-anak, itu dalam waktu secepatnya saya akan terapkan atau pembelajaran ini, Bu. Oh Begitu. iya, baik Kak. Nah, mendengar semuanya tadi itu saya apresiasi Pak Sul dari pendampingan ini. Saya kasih nilai 9 Pak ya. Luar biasa, Bu. Saya sangat merasa Ya, bangga karena sekali. mulai dari awal saya perhatikan Pak Sul memang ini betul-betul guru yang memikirkan anak Iya, deh. iya. Menginginkan anak supaya pembelajarannya itu berpusat dengan cara yang tadi Bapak sudah sampaikan bahwa dengan pembelajaran yang berinovasi baik untuk perempuan maupun laki-lakinya sehingga tidak ada kesenjangan namun tetap harus memperhatikan kodratnya seperti itu Iya, Pak ya iya, betul, Bu. karena ini adalah pembelajaran PJOK. Oke, baik Pak Sul. Pak Sul kalau ada hal-hal nanti lagi yang ingin disampaikan bisa menghubungi saya lagi atau kita bincang-bincang lagi Pak ya. Oh iya, sangat bisa, Bu. Sangat bisa dan saya berterima kasih sekali Oh iya sudah Pak. diberikan waktu. Mbak, intinya begini, dalam setiap kita melakukan pembelajaran tentu harus ada kesadaran penuh dari kita sebagai guru untuk memberikan yang terbaik kepada anak didik kita, Pak. Oke, Pak Sul, terima Iya, kasih, Pak Bu, ya. sama-sama. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam, Bu Ros. Kita ketemu lagi. Iya, Bu. Ini habis mendampingi. Alhamdulillah. Iya, Bu. Iya. Luar biasa Ibu Neni pendampingannya. Maaf tadi saya lewat-lewat Iya, Bu. lihat-lihat. Ya. Iya, dengan kerjasama yang sangat baik antara coach dan coachee. Ya, Terima kasih, Bu. ya coachingnya Pak Surya yang hebat. Saya amati coach. Ini coachnya luar biasa, hebat, bisa menggali potensinya coachee, bisa hadir sepenuhnya dalam hal ini. Bu Neni dan Pak Sul sebagai coachee itu dia asik ya, larut dalam Iya, Bu. percakapan yang positif, yang Barangkali Bu karena di bawah pohon. oh, Di sejuk mana? ya, Bu. Iya, Bu. Sejuk. Iya. Nah, memang di lapangan, Bu, ya, karena Iya, PJOK. iya, Bu. Ya, jadi saking asiknya, benar-benar terpusat pembicaraannya terhadap tujuan yang mau dicapai. Iya. Jadi saya salut sama coach yang bisa mengarahkan, memusatkan pemikirannya coach untuk mencapai tujuan, bahkan bisa memantik coach ini untuk mencapai tujuannya. Mungkin secara tidak sadar, coach melaksanakan hal-hal terbaik di dalam proses pembelajarannya tadi, tapi secara konsep teori pembelajaran itu terbuka pikirannya karena Iya, Bu. pemantik dari coach yang luar biasa. Jadi pendampingan Bu Neni saya apresiasi nilai 9. Ya. Masya Allah, terima kasih Bu. Waktu pra itu saya masih kasih nilai 8.
nilai 7, nilai Iya, 7. artinya Ya. meningkat Ibu Dik. Iya, sangat baik. Sekarang sudah di kategori sangat baik. Mudah-mudahan ke depannya kita sama-sama baik semua ya, Bu. Iya Bu, Lebih terima kasih banyak. bagus pembelajaran kita, memberikan hak-haknya anak-anak kita untuk semua belajar sesuai kodratnya, sesuai samannya. Demikian Ibu, saya rasa cukup pertemuan kita yang sangat bermakna ini. Terima kasih kolaborasinya Bu Nini. Terima Iya kasih Bu. banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.